Dasar hukum perpindahan ibu kota negara ini sudah ada, anggaran juga sudah diketok palu di APBN. Tapi kemudian pada masa kampanye ini kita dengarkan suara dari PKS yang mengatakan kalau nanti pasangan Amin jadi capres ataupun juga memenangkan Pilpres 2024 jadi presiden dan juga wakil presiden, ibu kota nggak akan pindah, tetap ada di Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan juga mengatakan dalam pertemuannya kalau nanti beliau terpilih juga sebagai presiden, ini nanti akan dikaji ulang rencana perpindahan ibu kota ini. Akankah terwujud? Kan tadi kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan ataupun juga tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini di perbincangan kali ini juga sudah ada di samping saya Bang Mardhani Alisera dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhani. Waalaikumsalam malam Put. Baik. Selain Bang Dhani juga nanti akan memberikan pandangannya, yaitu pengamat politik ada Kang Ujang Komarudin yang juga bergabung secara daring dalam diskusi kali ini, tapi juga masih dalam upaya kami untuk terus menghubungi, kemudian juga nanti ada perwakilan dari Golkar, yaitu ada Bang Dev Laksono. Tapi nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu, Bang Dhani, segala macam kekhawatiran, segala macam alasan untuk kemudian membatalkan rencana perpindahan ibu kota sudah dijawab oleh Pak Jokowi. Poin pertama, ada undang-undangnya loh, sudah, dasar hukumnya ada. Poin kedua adalah kalau berbicara mengenai ketimpangan, justru pindahnya ibu kota ini membuat tidak lagi ketimpangan, tidak ada lagi Jawa sentris, Bang Dhani. Bab undang-undang kan kesepakatan politik. Jadi kalau konfigurasi politiknya berubah, kesepakatannya berubah, undang-undangnya berubah, kondisi juga bisa berubah. Oke. Nah, yang kedua tentang Jawa sentris setuju. Justru yang diinginkan PKS bukan buat satu IKN, 14 kota setara IKN atau setara Jakarta yang itu justru mempercepat kondisi jadi Indonesia sentris. Baik. Karena kalau cuma satu, hasil kajiannya dampak ekonomi IKN kepada PDB total itu tidak besar. Kepada paling terdekat ya kawasan sekitar, tapi teman-teman yang di Papua, yang di Maluku Utara, yang di Sulawesi, yang di Sumatera, itu terlalu jauh dampaknya. Justru yang kami inginkan di setiap pulau itu kita buat yang seperti perhatian kepada IKN. Ada desainnya, ada anggarannya, ada perhatian negaranya. Jadi bukan menolak IKN ANSI, tapi kita ingin duit yang harusnya satu, kan ini dikejar nih. Agustus 2024 harus sudah jadi. Sekarang waktu sempat saya cek itu 9.000. Karena mungkin orang yang kerja jadi siang malam. Membangun Borobudur itu 150 tahun, tahannya ribuan tahun. Kalau bangunnya kejar tayang, nanti kayak proyek ya Roro Jonggrang, sayang gitu loh, nggak jadi. Tapi Pak Anies mengatakan bahwa harusnya kemudian anggaran yang dimanfaatkan untuk pembangunan IKN ini lebih bermanfaat lagi, lebih berguna kalau kemudian dibagikan kepada hal-hal lainnya yang ini ada hubungannya sama kesejahteraan masyarakat. Kalau tadi kata Bang Dhani, bukan cuma satu sebenarnya IKN, pengennya lebih banyak. Artinya anggarannya dibutuhkan lebih besar lagi dong. Tidak, tergantung dari time frame-nya. Yang pertama mungkin kita harus mengajak pusat-pusat ekonomi dengan pelaku ekonomi lokal. Karena kan beda, kalau di pesisir dengan di pegunungan, di kepulauan dengan di daratan, jenis kota yang akan dibangunnya beda. Bahkan bukan, minta maaf, nowhere land gitu. Daerah yang tidak ada antah berantah. Kita kajiannya kalau secara ekonomis, ekologis, sampai historis, selalu kalau nggak di dekat pesisir, di dekat muara sungai, di tempat-tempat di mana memang pusat pertumbuhan ekonomi ada, sehingga kosnya itu kecil. Karena kita tidak perlu untuk membangun dari nol, tapi cuma membuat akses, menyediakan pusat, misal universitas terbaik, yang nanti dari situ akan timbul riset terbaik dengan lokalitas. Misal Maluku itu kalau malam perairannya itu seperti terang benderang katanya, karena demikian banyak ikan yang diambil dan potensinya. Kalau kita lihat lagi Papua, wah luar biasa. Kita lihat lagi Sulawesi. Kemarin saya ke Makassar. Di Makassar tuh antara dari selatan ke timur ke barat aja itu harus nyebrang itu. Padahal kalau kita bikinkan konektivitas, tumbuh dan itu tidak besar. Gitu kajiannya. Nah, ini ada seorang pengamat politik juga yang akan memberikan pandangannya mengenai misi yang kemudian diungkapkan oleh PKS ini. Ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Waalaikumsalam Mbak Putri, Bang Mardhani. Selamat malam.
Sehat Baik, selalu. sehat selalu Kang Ujang. Nah, Kang Ujang, bagaimana kemudian melihat apa yang disampaikan oleh PKS ini? Adakah kemudian hubungannya nanti bisa berpengaruh terhadap suara mungkin yang bisa diraup oleh pasangan Amin? Kemudian juga akankah pengaruh terhadap elektabilitas dari pasangan Amin ini? Ya, saya melihat sesuatu yang biasa saja yang disampaikan oleh PKS dan Pak Anies ya, karena ingin memiliki sesuatu yang berbeda atau diferensiasi ya dibandingkan dengan kubu-kubu yang lain. Nah, biasanya menjelang kampanye itu partai politik, kandidat capres-cawapres butuh isu yang memang untuk bisa menaikkan elektabilitas, untuk bisa terus katakanlah memperbaiki citra, karena bagaimanapun seorang kandidat maupun partai politik itu bertumpu pada isu dan kekuatan elektabilitas. Maka isu IKN adalah isu yang cukup seksi ya untuk bisa masuk menjadi narasi politik nasional dan itu menjadi perhatian daripada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Anies misalkan menolak, lalu sama juga dengan PKS, itu menjadi sesuatu yang menurut saya hal yang biasa dalam konteks pertarungan isu, pertarungan ide dan gagasan menjelang atau memasuki ya masa kampanye Pilpres 2024 ini. Dan tetapi yang harus kita cermati, kenapa misalkan PKB memiliki pikiran yang berbeda, memiliki singgungan yang berbeda, misalkan dengan Pak Anies maupun dengan PKS, itu juga harus diselaraskan karena bagaimanapun antara PKS dengan partai koalisi yang ada atau dengan kandidat yang ada seperti Pak Anies dan Caimin itu harus memiliki katakanlah visi misi yang sama, harus punya program yang sama, ide dan gagasan juga yang sama dalam konteks apapun termasuk persoalan IKN. Jadi jangan sampai misalkan cawapresnya Pak Anies ingin menolak tapi Caiminnya juga menerima atau ingin melanjutkan. Ini juga menjadi problem. Ini yang harus juga didalami juga oleh koalisi di pasangan Amin. Yang kedua saya melihat ya memang kalau kita bicara soal politik ya, politik kenegaraan ya, memang IKN ini kan adalah katakanlah proyek mercusuar Pak Jokowi yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Tetapi memang kalau Pak Anies yang terpilih ya bisa jadi berubah sesuai dengan skema yang disampaikan oleh Bang Mardhani Alisera tadi. Tetapi apakah memang nanti akan mampu di parlemen itu, misalkan kalau kekuatannya mereka menang lalu bergabung dengan atau berkoalisi dengan partai lain, menguasai parlemen mungkin. Tetapi kalau kekuatan di parlemennya hanya seperti saat ini, itu juga menjadi sebuah pertanyaan publik karena bagaimanapun kekuatan parlemen itu menjadi penting. Pak SBY itu luar biasa besar, komposisinya 70% lebih. Pak Jokowi juga sama ya di akhir-akhir kemarin sampai 80% lebih gitu kekuatannya. Oleh karena itu ya kalau kita bicara komposisi yang ada untuk merubah katakanlah IKN, makanya harus merevisi undang-undang. Maka yang harus dilakukan adalah kekuatan parlemen dulu ditempuh oleh koalisi Anies seandainya menang. Tetapi kita tidak tahu apakah nanti Anies masuk putaran kedua atau tidak kan? Ya kita tidak tahu. Kita lihat saja ke depan. Yang jelas yang harus kita lihat adalah bagaimana sebenarnya yang disampaikan oleh Anies, disampaikan oleh PKS adalah menjadi wacana yang memang harus kita tanggapi dengan responsif, dengan serius. Karena ini ada wacana yang menurut saya harus dikritisi oleh masyarakat. Tetapi tadi yang agak lucu bagi saya kenapa PKB berbeda dengan singgungannya dengan Pak Anies maupun dengan PKS. Itu menjadi catatan kita juga begitu. Sampai di situ Kang Ujang, nanti Bang Dhani juga bisa berikan pandangan mengenai nggak mudah, nggak segampang membalikkan telapak tangan namanya revisi dari undang-undang ini, termasuk jangan-jangan mengenai misi ini belum selaras dengan anggota koalisi yang lain. Tapi kami juga akan berbincang tentunya dalam kesempatan ini sudah terhubung juga kita dengan Bang Ade Irfan Pulungan yang mewakili KSP juga yang akan memberikan pandangan mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Irfan. Bang Irfan Pulungan, sepertinya komunikasi kami masih terputus dengan Bang Ade Irfan Pulungan, tapi nanti kami akan coba hubungi kembali dan juga bisa memberikan pandangannya mewakili istana tentunya bagaimana rencana dari PKS ini. Setelah jeda, berikut ini kami sudah kembali. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, dan kita juga sudah kedatangan satu narasumber lagi yang akan memberikan pendapatnya tentunya bergabung secara daring. Sudah hadir Bang Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev.
Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Dev. Baik, Bang Dev langsung saja berikan pandangannya bagaimana melihat suara dari PKS ini yang menginginkan bahwa ibu kota tetap ada di Jakarta. Bahkan Pak Anies juga mengatakan jika kemudian terpilih nanti, jika menang, rencana ini semua akan dikaji ulang. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih atas undangannya Mbak, dan juga selamat malam kepada Bang Mardhani. Sehat kalau Bang, makin ganteng. Saling sehat selalu, Dev. Ya gini, kalau soal pemindahan ibu kota IKN itu kan sudah selesai, sudah putus di paripurna, sudah menjadi undang-undang dan sudah disiapkan, pembangunan sudah berjalan, masyarakat di Kalimantan juga sudah sangat excited dan juga kita sudah melakukan penjajakan untuk pembahasan investasi di sana. Ini ya sudah proyek yang sudah bukan proyek lah, ini sudah proses hukum yang sudah berjalan gitu dengan undang-undang sudah diputuskan. Jadi ya kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak perlu lagi dibahas, tapi ya karena ini namanya lagi masa kampanye, ya pasti akan dimanfaatkan berbagai macam isu untuk melakukan sosialisasi ataupun peningkatan daripada elektabilitas. Tapi ya lebih penting lagi sih bagaimana kita bisa menjalankan ini, karena ini menyangkut kepada masa depan bangsa. Dan juga gini, namanya proyek pemindahan ibu kota itu selalu dianggap setengah gila ya di mana-mana. Kan sudah ada, kalau nggak salah saya baca ada sekitar 40 negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota gitu. Dan semuanya pasti dibilang bahwa ini semua proyek di luar nalar pikiran yang biasa. Akan tapi ya sebagian besar lah saya katakan, sebagian besar tuh berhasil dan bermanfaat gitu. Jadi tergantung bagaimana seluruh masyarakat Indonesia ini bisa kita menyelesaikan dan mensukseskan demi kepentingan bangsa dan negara. Baik, Bang Dev, kalau satu lagi kemudian PKS sempat mengatakan kepindahan ini akan menyebabkan ketimpangan. Ada pandangan mungkin mengenai hal ini? Ya, ketimpangannya itu bagaimana? Apakah karena perhatian pemerintah begitu besar kepada IKN, jadi dianggap bahwa akan mengurangi pembangunan di daerah-daerah lain? Kan enggak juga. Semuanya kan sudah ada on schedule-nya, semua ada plan-nya, semuanya sudah terbagi posnya masing-masing untuk pembangunan di daerahnya masing-masing, dan semua disebarkan di dalam DAK dan DAU. Belum lagi dalam program-program pemerintah lainnya yang bisa terserap langsung kepada daerah pemerintah tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi kalau dikatakan kekhawatiran akan terjadinya fokusnya pemerintah kepada satu wilayah, ya saya yakin sih tidak akan seperti itu. Baik, Bang Dhani mungkin bisa diberikan tanggapan juga. Jangan-jangan memang ngelempar isu ini cuma karena ini masa kampanye, isu yang seksi kata Kang Ujang, nah isu yang kemudian bisa meraup suara, jangan-jangan cuma itu. Padahal di koalisi sendiri nggak solid sebenarnya pendapat mengenai hal ini. Kalau di koalisi komunikasi berjalan, tetapi ini memang idenya PKS, dan karena kan pileg kita bareng sama pilpres. Mas Anies kalau di pilpres urusan IKN mengkaji ulang. Tapi kalau buat PKS, Jakarta tetap ibu kota. Pertimbangannya yang pertama tentu kita ingin dengan segala nilai historis yang ada, dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala kondisi yang ada, dan kontribusi yang ada, Jakarta dapat terus menjadi ibu kota. Nomor satu. Nomor dua, kita ingin bukan cuma satu IKN, ada 14 kota yang tumbuh berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dan karena kajian kami secara ekologis, tata kota, itu biasanya selalu di pesisir, di muara sungai, di tempat-tempat di sana di mana kehidupan memang sudah ada, kosnya jauh lebih kecil. Kalau kita lihat di IKN ini kan satu di hutan, memang city in the forest konsepnya, tetapi sumber air perlu menjadi perhatian, akses transportasi perlu menjadi perhatian, menghadirkan orang menjadi perhatian, menyediakan gula biar semut datang menjadi perhatian. How low can you go? Berapa lama tahan? Lebih baik yang ada leverage-nya dikit, 14 kota itu nanti setara dengan satu kota biayanya, tentu dengan segala kecanggihan yang ada. Niat kami kalau mau pertumbuhan Indonesia sentris jangan di satu titik, tapi di 14 titik, dan itu bisa dilakukan, executable, dan itu bisa
mempercepat justru tidak jadi Jawa sentris gitu. Baik. Itu pertimbangan utamanya. Baik, Bang Dev mungkin bisa berikan pandangan juga terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Dhani barusan. Kalau memang tidak mau Jawa sentris ya juga bukan cuma satu, tapi ada 14 maksud saya, yang kemudian dikembangkan sehingga kemudian juga setara dengan ibu kota. Ya, baik. Ini juga ada Bang Ujang di sini kan, nanti Bang Ujang bisa nambahin lagi lah ya. Ini gini, jadi mengenai 14 kota itu kan kalau pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini ya, terus juga rancangan pemerintah jangka menengah, jangka panjang itu ya memang tidak hanya membangun satu titik, tidak hanya membangun IKN, yaitu membangun seluruh Indonesia. Ya, pemerintah terbukti kan selama ini Presiden Jokowi ke Papua saja sudah berapa kali, sudah berapa banyak pembangunan yang dilakukan di kawasan timur Indonesia secara masif. Kita tidak hanya bicara Jawa ya, kita Trans Sumatera sudah berhasil dibangun, lalu ada kereta api yang dihidupkan kembali, diperbaiki, ditingkatkan untuk di wilayah Sulawesi dan juga dibangun di wilayah Kalimantan. Ini membuktikan bahwa pemerintahan hari ini tidak berpikir hanya satu titik. Nah, tapi untuk kita memiliki suatu kebanggaan baru, suatu pusat inovasi baru, satu pusat percontohan yang bisa menjadi reference bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi menjadi reference bagi dunia, ya kita membangun IKN. Nah, dan juga IKN ini memiliki dampak ekonomi yang besar kepada bukan hanya kepada untuk wilayah di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, tapi juga wilayah seluruh Indonesia, karena ini akan membuka jalur pelabuhan dan juga jalur trade baru ya, sehingga dan juga ini saling terkoneksi dengan kawasan-kawasan industri yang ada di seluruh Indonesia, dan ini kan terus meningkatkan daya tawar Indonesia di level internasional, dan juga bisa menjadikan Indonesia menjadi center of innovation dan teknologi di kedepannya. Baik, nggak perlu takut katanya Bang Dhani kalau kata Bang Dev, karena kemarin pada saat pemerintahan Jokowi pun itu sudah bukan Jawa sentris dan juga banyak daerah-daerah lainnya dikembangkan, jadi tidak perlu kemudian sampai ketakutan seperti itu. Sebetulnya kalau kita lihat dokumennya Pak SBY punya yang lebih komprehensif, tapi di zaman Pak Jokowi nggak dipakai. Pak SBY punya MP3EI, di mana master plan pertumbuhan ekonomi kita di jalur Sumatera, koridor Sumatera ada, koridor Kalimantan ada, koridor Bali Nusra ada, koridor Papua ada, koridor Maluku ada. Di semua titik kita harus tumbuh kembangkan, karena memang ketika semua tumbuh berkembang akan ada pemerataan penduduk dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga betul-betul berkualitas. Sekarang ini ada yang pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak berkualitas, karena minta maaf di situ ada nikel, di situ ada apa. Jadi bukan pertumbuhan yang kita nyebutnya yang integral, tapi ekstraktif. Nah, PKS ingin cost-nya itu terlalu besar dalam kondisi ekonomi yang lagi berat. Masyarakat itu udah kena resesi, kena pandemi, sehingga safety netnya harus betul-betul dijaga. Nah kan rumusnya sederhana, kayak tongkat, kalau ditarik ke atas di bawah nggak akan dapat. Ketika di atas sudah alokasi IKN demikian besar, berarti otomatis yang lain tidak mendapat perhatian secukupnya. Sampai sekarang urusan guru, urusan tenaga kesehatan, urusan teman-teman buruh, yang itu memang nggak bisa ditunda, karena itu urusan hari ke hari, anak sekolah, anak sakit, pekerjaan. Tapi kalau ini kan Jakarta masih ada. Ngapain kita buru-buru harus segera pindah 2024? Kami buat survei, ASN yang mau ke sana ketakutan. Baru-baru ini ada. Kalau ASN nakal, kita pindahkan ke IKN, jadi malah rame kan kayak gitu. Jadi dalam bawah sadarnya itu pada nggak mau ke sana gitu loh. Baik, Bang Dev mungkin nanti setelah jeda juga bisa berikan tanggapan. Ini masalah alokasi anggaran juga jadi masalah. Akan lebih bijak kemudian dalam kondisi resesi seperti ini, dalam kondisi yang kita semua butuh pemanfaatan anggarannya disalurkan ke daerah-daerah lain ataupun juga ke hal-hal lain, bidang-bidang lain yang lebih urgent membutuhkannya seperti diungkapkan oleh Bang Mardhani Alisera. Tapi nanti kita bisa berikan atau kita dengarkan tanggapan dari Bang Dev dan juga Kang Ujang setelah jeda. Kami sudah kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan Bang Dev. Kalau dari penjelasan Bang Mardhani tadi, perpindahan ibu kota ini tidak menyelesaikan masalah Jawa sentris, tidak menyelesaikan masalah ketimpangan yang ada, pembangunan dari berbagai daerah yang masih tidak merata, dan juga ada satu lagi yang menjadi concernnya, disebutkan tadi masalah kos anggaran. Silakan Bang Dev.
Ya gini, kalau masalah kos anggaran untuk di dalam pembangunan itu pasti selalu membutuhkan biaya. Dan juga dengan adanya investasi yang tinggi untuk pembangunan di IKN, ini kan tidak melibatkan hanya satu sektor, satu sisi. Misalnya untuk pembangunan banyak bahan-bahannya itu diambil dari Sulawesi ataupun dari daerah-daerah lain. Atau batu baranya juga ada yang menggunakan dari batu bara dari Kalimantan, ada juga dari Sumatera, dari Jambi ataupun Palembang. Nah, terus juga tenaga kerjanya juga melibatkan dari berbagai macam wilayah. Dan juga ini mendorong untuk perputaran ekonomi secara nasional. Jadi hal inilah yang akan menjadi oli-oli pembangunan untuk mendorong produktivitas dan kreativitas anak bangsa agar memastikan semuanya ini ya terserap, ya, dana itu terserap, pembangunan itu berjalan, dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu yang benar-benar menikmatinya, bukan hanya segelintir orang di satu wilayah. Baik, sebelum nanti kita dengarkan pandangan atau juga pendapat Kang Ujang, tapi mungkin Bang Nani bisa jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih matematikanya, bagaimana perbandingannya kemudian membangun IKN itu, atau kemudian sesuai dengan rencana Bang Dani tadi yang diusulkan, ada 14 daerah yang dikembangkan. Iya, kalau kita lihat kan mayoritasnya ingin investasinya dari luar, investor katakan. Sudah hampir setahun lebih, pandangan kita belum ada yang masuk. Kalau yang dari luar tuh dulu ada Jepang, dulu ada Cina, dulu ada Singapura, bahkan udah pakai gula-gula 180 tahun HGU-nya boleh lah digunakan. Hong Kong aja cuma 100 gitu loh. Tapi sampai sekarang yang ada investor dalam negeri, itu pun quote and unquote dibawa langsung, monggo, mudah-mudahan investasinya balik. Lagi-lagi pandangan kami, kita harus betul-betul berhitung kos karena kita tidak punya keleluasaan anggaran yang mencukupi. Pak Jokowi sendiri yang selalu bicara hati-hati di era turbulensi ini, perang Rusia Ukraina, kasus di Gaza dan macam-macam, turmoil ekonomi dunia, yang betul-betul kita bahasanya tuh, kalau bahasa Nabi Yusuf, sudah kita panen 7 tahun akan ada kekeringan 7 tahun, apalagi climate change, kita kemarin El Nino, kita segala macam, hidup itu berat. Kita belum butuh istana gitu loh. Masyarakat lagi perlu. Nah, dengan angka 600 triliun, itu kalau kita buat 10 saja, belum 14 dulu lah. 10 pusat pertumbuhan 60 triliun, itu udah sangat menjadi leverage bagi kota-kota yang kota sedang sekarang kita besarkan menjadi kota yang siap untuk tumbuh berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Baik. Sebagaimana kami itu sebenarnya cuma nerusin apa yang MP3I, IPA SBY, itu detailnya bagus sekali. Koridor Sumatera koridor 1, Jawa koridor 2, Kalimantan koridor 3, Sulawesi koridor 4, Bali Nusra koridor 5, ini koridor 6. Itu ada titik-titik yang menjadi pusat. Orang nggak semua ke Jakarta, nggak harus ke IKN semua. Ini dengan low cost, dia cepat. Yang penting konektivitas dan aturannya diberikan kekhususan. Gitu. Mbak Dani, ada satu lagi tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kang Ujang yang juga mungkin belum ditanggapi secara panjang lebar, adalah mengenai nggak gampang kemudian melakukan revisi undang-undang seperti itu karena sudah ada undang-undangnya, membutuhkan suara dan sebagainya. Pak Jokowi nggak dominan kok, teman-teman PDIP ataupun pemerintah juga, tapi selalu jalan, Omnibus Law jalan, IKN jalan. Ketika sudah berkuasa, semua bisa dilakukan. Karena dengan kekuasaan yang ada, Presiden akan datang, doa kami amin gitu loh. Itu akan mampu melakukan komunikasi yang politik yang baik, karena proposal yang kita berikan jauh lebih baik, jauh lebih applicable, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih pemerataan. Benar, PDB kita 58%, dan kita pengen segera, tapi tidak dengan ngasal bikin satu kota besar, tapi 14 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, yang itu jauh trickle down effect-nya akan sangat terasa buat masyarakat. Karena apa? Kayak sekarang nih, langsung nih. Nanti kalau kita lihat 1 tahun itu memerlukan modal besar. Misalnya gini, alat berat. Nggak bisa alat berat yang kecil-kecil. Alat berat yang besar jumlahnya banyak. Ketika bidding,
nggak ada yang pengusaha UMKM bisa, pengusaha besar juga yang ngambil karena waktunya pendek, kerjanya besar, volumenya, kualitasnya bagus. Ketika bidding nggak ada, ini nggak bisa yang gede. Akhirnya masuknya ke yang gede lagi, tidak ada trickle down effect-nya. Gitu. Nah, Kang Ujang langsung saja diberikan tanggapan tadi. Kalau kata Bang Mardhani, kalau masalah revisi undang-undang, asal pasangan Amin nanti yang berkuasa bukan masalah tentunya, Kang Ujang. Ya memang begini, kalau dalam konteks presidensial, ya presiden berkuasa, tapi komposisi parlemen itu menjadi penting. Kenapa misalkan omnibus law lolos gitu, revisi undang KPK juga lolos. Kan oposisinya waktu itu kan cuma dua, cuma Demokrat dengan PKS. Yang sekarang sudah kecampur aduk kesana kemari kan begitu. Oleh karena itu saya melihat ya bagaimanapun harus diperhitungkan betul komposisi itu. Ya memang ketika sudah jadi presiden ya biasanya sangat kuat dalam konteks politik apapun ya, politik anggaran, politik parlemen dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan nanti, saya masih ingat kok 2014 itu ketika KMP itu berkuasa, waktu itu Pak Jokowi baru menang, itu undang-undang MD3 itu masih dikuasai Golkar. Masih pemilihan waktu itu. Masih ingat, artinya apa? KMP itu waktu itu masih kuat, masih menentukan undang-undang MD3. Artinya dalam konteks revisi undang-undang IKN juga ya perlu kekuatan parlemen yang kuat itu. Itu penting, harus diukur seperti itu. Nah, yang kedua yang harus kita sampaikan politik anggaran gitu ya. Ya, saya sepakat ya kalau anggaran itu ya sama besarnya dengan membangun demokrasi di Indonesia, sama dengan anggaran pemilu sangat besar itu. Tetapi memang bagaimana sebenarnya anggaran ini, ya saya masih ingat itu, saya mengikuti persis soal IKN ini. Saya sering dialog juga dengan almarhum Hasyim Aziz Azra yang memang beliau salah satu tokoh bangsa yang menolak ya terkait dengan IKN, petisi IKN. Saya mengikuti persis. Kalau saya dalam posisi bagaimana sebenarnya ketika anggaran yang lain itu dipotong, biasanya anggaran kementerian itu banyak dipotong karena COVID gitu. Tapi hanya IKN kelihatan yang tidak. Artinya begitu seringnya IKN ini dibawa ke kepemimpinan Pak Jokowi yang hari ini mulai ya katakanlah ya digugat-gugat sedikit oleh Pak Anies dan oleh PKS. Dan saya sih melihatnya sesuatu yang biasa saja, ada adu ide gagasan, ya kan ada sesuatu pikiran yang harus diadukan satu sama lain agar ada pembenahan di sana sini gitu loh. Ini sebenarnya sejatinya Pilpres ini tidak satu arah, tetapi ada isu yang kita perdebatkan, ada poin-poin yang harus kita sampaikan kepada publik agar publik itu ya melihat Pilpres itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Begitu itu penting karena ada transfer gagasan, ada transfer ide, ada perdebatan-perdebatan yang memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang kita inginkan. Jadi perdebatan IKN ini harus dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya agar membangun perdebatan publik agar publik juga ikut tercerahkan seperti itu. Baik, dengan adanya perdebatan ini, dengan adanya isu yang dilontarkan PKS ini semuanya siapa yang kemudian nanti akan diuntungkan? Apakah memang hanya partai PKS saja dalam pileknya atau juga akan berpengaruh positif terhadap pasangan Aminnya dalam pilpresnya, Kang Ujang? Ya, PKS sangat cerdas melihat momentum ya. Kan tadi ada sesuatu kan begini, ketika politik itu butuh isu, butuh momentum. Dan apa yang disampaikan PKS dapat momentumnya, dapat isunya. Oleh karena itu, ya ini menjadi perdebatan hari ini mungkin hingga ke depan. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh PKS ya itu adalah ide-ide yang menurut saya ya harus kita hargai, harus kita hormati sebagai bagian daripada tadi sama-sama ingin membangun bangsa juga ke depan. Ya kita tidak boleh alergi dengan apapun. Ya tentu saya dalam konteks sebagai pengamat gitu ya, ketika melihat bahwa IKN itu ada yang salah kita koreksi, ada yang baik kita perbaiki, kan begitu. Kita dorong karena sejatinya bangsa ini kan membutuhkan perubahan-perubahan yang dibangun oleh semua komponen bangsa, tidak hanya kepada kelompok tertentu begitu. Baik, terakhir juga mungkin penutup, saya berikan kesempatan kepada Bang Dev. Silakan Bang Dev. Ya, gini, kalau bagi saya pribadi, pemerintahan Jokowi ini sudah berjalan dengan sangat baik. Sudah mengakomodasi dan mengakomodatif semua kebutuhan anak bangsa di seluruh wilayah Nusantara.
Dan IKN ini bukan hanya legacy yang ingin ditinggalkan oleh Presiden Jokowi ya agar dikenang sepanjang masa, akan tetapi ini akan memiliki dampak yang luar biasa kepada Indonesia, bukan hanya untuk masa kini dan bukan hanya untuk pemerintahan yang berikutnya, tapi untuk kedepannya, untuk kita bicara sampai dengan 100, 150 atau mungkin 200 tahun ke depan. Kenapa? Karena dengan dibangunnya satu pusat inovasi baru yang menjawab segala macam kekhawatiran, menjawab segala macam permasalahan itu adanya di IKN, dan kita yakini bahwa ini akan bisa berdampak yang lebih sangat besar kepada bangsa Indonesia untuk masa depannya ke depannya. Baik, Bang Dev terima kasih, Kang Ujang juga terima kasih, Bang Mardhani juga terima kasih. Tapi yang pasti saya garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh Kang Ujang. Jadi jangan alergi untuk bisa terus melakukan perdebatan dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam ide. Karena memang sesungguhnya Pilpres itu adalah ajang untuk tarung gagasan, perang ide. Sehingga kemudian masyarakat bisa melihat, bisa mempertimbangkan mana kemudian pasangan capres-cawapres yang akan membawa kesejahteraan dan juga kebaikan bagi negeri. Termasuk juga soal IKN ini. Ini artinya juga merupakan perang ataupun juga adu gagasan mengenai keberlanjutan ataukah perubahan. Nah, kami akan terus kabarkan, Anda yang putuskan.